Halo semuanya, kembali lagi di channel Lampus Kapak. Untuk kali ini kami mau ngebahas di keuntungan dan kelebihan membeli mobil dengan atas nama PT. Dan untuk hostnya itu masih sama dengan yang kemarin, yaitu di Mas Dedi dari mana Mas? Cikeas Bogor. Ya, ini tetangganya SBY ya, cuman SBY di sebelah kanan, di sebelah kiri. Orangnya ngiri terus sih makanya. Bisa. Nah, nih kalau kita membeli mobil atas nama PT itu bagi kami sendiri itu di sini nggak bermasalah ya, tapi biasanya yang menjadi masalah itu di saat kita menjual ya. Nah, tugasnya kami di sini itu adalah mengedukasi Anda yang namanya PT atau nama PT itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kami sudah tulisin di sini ada 9 poin kurang lebihnya dengan kekurangan dan kelebihan di saat Anda membeli nama PT. Untuk poin yang pertama Mas Dedi, di sini tertulis bahwa non blokir dan non progresif ya. Itu arti dari non blokir dan non progresif itu apa Mas Edi? Non blokir itu atas nama PT selagi perusahaan aktif. Dan non progresif nama perusahaan nggak ada yang progresif ya. Non progresif itu bagi orang yang umum pribadi yang memiliki lebih dari satu. Kalau atas nama PT nggak berguna gitu ya. Dan blokir pun nggak bakal selama PT-nya masih berjalan, masih aktif, betul. Oke, seperti itu ya. Sebagai ilustrasi gini, di saat saya memiliki mobil, contoh mobil yang namanya Toyota Avanza dengan harga 1 juta, itu untuk Jawa Tengah pajaknya untuk PKB itu 2%. Jadi 100 dikalikan 2% berarti PKB-nya itu di angka 2 juta rupiah. Selepas kita masuk SWDKLJ nanti biasanya akan ketemu berapa gitu ya. Itu untuk KP1. Kalau KP2 itu ditambah 0,5%, jadi 2,5%. Dari angka 1 juta nanti akan menjadi di angka 2,5 juta. Dan KP3 itu nanti akan ditambahkan 0,5 lagi. Jadi kalau misalnya Anda membeli atas nama PT dengan membeli atas nama perorangan dan KP3, KP4 nanti pasti biaya pajaknya akan lebih mahal. Itu keuntungan pertama, non blokir dan non progresif. Yang kedua adalah yang pasti pajaknya murah. Pastinya Ya, namanya perusahaan pasti murah. Sebagai contoh, di saat Anda membeli yang namanya mobil bekas angkot atau umum ya bekas taksi, itu biasanya pajaknya murah-murah ya. Betul. Beda dengan yang namanya mobil pribadi ya. Kalau angkot, taksi mungkin di angka 1,5% apa ya Mas? Kurang lebih 1,5. 1,5% dari harga, gitu kan. Terus yang ketiga itu harga relatif murah dibanding dengan harga di atas nama orang. Atas nama perorangan. Tuh seperti itu. Dan kembali yang pertama itu non blokir dan progresif itu berlaku untuk semua, seluruh Indonesia. Betul. Untuk Jawa Barat di angka 2% kalau nggak salah, terus DKI Jakarta 2,5% untuk PKB-nya seperti itu ya. Terus yang selanjutnya di poin yang keempat itu perawatan terjamin, betul? Tergantung perusahaan sih Mas ya. Dalam arti tergantung perusahaan. Perusahaan ada yang memikirkan armadanya supaya dia berjalan terus, dan ada juga memikirkan keuntungan dari perdagangan yang di perusahaan yang tadi itu. Profit terus ya yang memikir, juga pernah mikirin untuk servis berkala. Jadi, seperti apa armadanya di lapangan, apa belum ganti oli apa gimana nya, kan tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya apik, otomatis armadanya insya Allah apik. Jadi semua atas nama PT agak semua ya. Jadi atas nama PT itu tergantung ke perusahaannya. Kalau perusahaannya ada plot untuk perawatan, biasanya akan mobilnya terjamin ya. Dan biasanya sebelum dijual itu juga ada yang namanya asuransi itu juga memiliki asuransi kendaraan. Kalau misalnya asuransinya itu yang all risk, biasanya sebelum dijual sudah dicat ulang ya. Terus minusnya apa aja, misalnya ada yang tekok nanti akan dibenerin, ada yang namanya pecah dan diganti, itu seperti itu. Dan yang pasti harganya itu nanti akan lebih tinggi gitu. Terus yang selanjutnya di poin yang kelima tuh asal usulnya jelas. Nama perusahaan pasti. Yang penting perusahaannya masih aktif. Jangan asal beli atas nama PT, minta pajak yang murah, ternyata perusahaannya udah nggak aktif,
takutnya nanti pas beli nggak ada surat pelepasan hak kendaraan. Itu yang ditakuti, namanya atas nama PT. Betul. Itu nomor satu, perusahaan itu harus ada SPHK tadi itu. Oh iya, yang poin pertama ya, yang lupa lagi nih. Non blokir dan non progresif itu yang penting untuk perusahaannya tuh apa namanya? Surat pelepasan tadi. Iya, Anda harus meminta juga untuk SPHK ya. SPHK itu surat pelepasan hak kendaraan, biar nanti Anda nggak kena hukum. Betul. Ya, jadi dari pemilik Dan pertama tidak dipersulit juga dia sewaktu pajak. kita nanti untuk buat pajakin atau balik nama. Jadi SPHK itu fungsinya seperti dengan KTP, ya, pengganti KTP, karena perusahaan nanti akan melepaskan hak kendaraannya ke Anda dan nanti bisa untuk pajak juga. Anda harus memiliki SPHK dan faktur juga harus ada ya. Faktur itu fungsinya untuk seluruh kendaraan ya, kendaraannya dari pertama kali dari keluar dealer, Pertama lahir, warnanya apa jadi kelihatan, ketahuan. ya. Fungsinya akte itu fungsinya itu kayak akte ya, Mas. Hampir sama kayak manusia itu ibaratnya akte kelahiran. Jangan sampai nanti pas di faktur itu warna putih, kita beli kendaraan ternyata warna hitam. Berarti ada perubahan, kecuali dia ada surat perubahan dari Samsat di tempat. Oke, yang namanya faktur tuh bentuknya seperti ini, ya. Jadi Anda harus ngerti, dan di saat Anda nggak memiliki faktur untuk kendaraan, nanti untuk nilai jual akan anjlok, Pasti turun. ya. Mau dibikinkan juga lumayan mahal ke sama tempat. Terus yang namanya faktur juga kalau misal Anda nggak memiliki, untuk dijaminkan ke leasing atau ke finance itu nggak boleh, Nggak bisa, nggak lulus. Pastinya itu. Karena kemarin saya juga punya pengalaman di saya membeli mobil, fakturnya nggak ada, dan kami harus mengurus kembali ke tempat dan mendapatkan untuk faktur kopiah. Terus dilegalisir, akhirnya bisa cair di finance ya, karena pembelinya juga dileasingkan. Terus selanjutnya, ini sehabis kita ngomongin kelebihan, akhirnya kita lanjut ke tahap tentang kekurangan adalah membeli senama PT. Bagi kami sih sebenarnya sini nggak ada kurangannya kalau senama PT, karena yang jelas di sini kalau Anda membeli senama PT, bodi lecet, terus interiornya kotor, ya, bodi dan interior itu satu paket. Kalau Anda membeli mobil sudah bodinya lecet, pasti interiornya kotor. Pasti. Nggak mungkin di luar mulus, dalamnya kotor. Sesuai. Dan di sini kalau bodi lecet, interior kotor, itu lebih baik kita milih di bodi, karena bisa di repaint, Bisa. di sol, ya kan. Bodi lecet, di sol, rampung. Kalau interior kotor itu biasanya larinya ke plafon, door trim, black lady, ya. door trim, dan di bagian dashboard juga biasanya pada lecet-lecet. Itu lebih mahal daripada kita merepaint. Soalnya pekerjaannya lebih sulit sih di dalam daripada di luar. Iya. Sela-selanya itu kan lebih sulit ya. Iya. Kayak kena puntung rokok itu bagi karyawan yang suka ngerokok biasanya suka nyumut-nyumut kayak gitu loh. Orangnya jorok kan, banyak banget interior yang kami dapat selepas membeli mobil dengan seperti itu. Terus selanjutnya tuh di KM banyak, Mas. Pastinya lah, Mas. Namanya mobil perusahaan warawiri. Entah itu antar jemput karyawan, apa itu dia dapat tugas luar kota atau dalam kota, pasti armada itu jalan terus. Otomatis kilometer nggak mungkin rendah. Betul. Bohong namanya rendah. Betul. Dan kalau kita ngomongin bekas mobil, mobil bekas, bukan bekas mobil, kita ngomongin mobil bekas dengan KM tinggi, ya. Menurut Mas Dedi, ini masih recommended nggak sih dengan KM tinggi, Mas? Ya kita balik lagi ke mesin. Harus ngeceknya ke mesin dulu. Walaupun mesinnya masih bagus, kilometer tinggi nggak masalah, yang penting mesin. Kilometer itu nggak jalan kalau mesin nggak jalan. Kalau kecuali mesin diam, kilometer tinggi kan bingung kita. Kok bisa gitu kan? Apa ada penghuninya? Tapi kalau mesinnya masih jos, kilometer tinggi wajar. Namanya mobil setiap hari jalan operasional. Ini kayaknya asik juga kalau misal kita bikinkan full video tentang KM dan ciri-cirinya selepas dipinter ya, Mas ya. Kayaknya asik nih.
mengedukasi bagi teman-teman juga, karena teman-teman biasanya ada konsumen kami yang mau lah KM tinggi, itu banyak tuh, banyak. Pasti dia berpikirnya mobil udah capek. Bener. Padahal nggak pasti, nggak juga, nggak tentu gitu loh. Banyak yang KM tinggi ternyata mobilnya Yakult banyak. Soalnya kenapa orang yang punya kendaraan itu pasti merawat terus. Betul. Malah semata-mata dia untuk buat pakai aja, tidak. Mas, justru pernah kami nemuin dengan mobil yang KM-nya low di tahunnya dulu, itu mobilnya malah kan udah kurang bagus. Jadi kalau kita ngomongin mobil bekas, itu tinggal lihat ke kondisinya, mesin utama itu yang paling utama, bukan di odometernya, bukan di KM-nya. Seperti itu. Dan yang ke selanjutnya itu mesin capek tadi udah diomongin ya Mas ya? Iya, pastinya capek. Namanya mobil operasional armada di perusahaan pasti kan kemana-mana, entah itu luar kota, apa dalam kota, apa itu antar jemput salah satu anggotanya, karyawannya itu pasti capek lah. Jadi kesimpulan yang bisa kami dapat menurut Mas Didi, sarannya bagi teman-teman yang ingin membeli mobil bekas dengan Asnama PT itu apa aja Mas? Yang utama banget sih kalau bagi saya surat pelepasan dari perusahaan tadi, satu PHK. Yang kedua faktur itu yang dari surat-surat dokumen lah istilahnya. Selanjutnya kalau dari kendaraan, mesin kilometer nomor 2 kalau kata saya, mesin. Kalau kilometer rendah, kalau mesinnya ngos percuma. Cek juga untuk engine mounting ya, ini harus dicek juga. Diutamakan mesin kalau kendaraan, kalau dokumennya tadi itu. Jadi kalau boleh kami ngomong, bagi Anda yang ingin membeli mobil bekas, tidak usah khawatir itu walaupun atas nama PT. Kembali lagi ke kondisi unit. Kita berdasarkan tulisan di sini, ini malah lebih banyak keuntungan daripada kekurangan ya, lebih banyak kelebihan daripada kekurangan dengan membeli mobil atas nama PT, gitu ya. Jadi kesimpulannya nggak usah khawatir dengan mobil atas nama PT. Yang penting itu kondisi overall mobilnya. Ya, toh semuanya juga nanti fungsinya untuk operasionalnya kita ya, untuk kebutuhan sehari-harinya kita, gitu ya. Jadi mungkin itu saja untuk video kami kali ini. Jika Anda pernah membeli atau menawar mobil dengan Asnama PT, silakan cantumkan pengalaman Anda pada bagian kolom komentar. Siapa tahu pengalaman Anda nanti bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membeli mobil dengan Asnama PT. Itu ya. Terima kasih sudah nonton saya, dan jika teman-teman suka dengan video otomotif, jangan lupa untuk like dan subscribe karena channel ini untuk lembas sepertinya otomotif. Saya Tunggu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam selalu dan thank you. Terima kasih Mas Didi. Kita lanjut lagi untuk episode selanjutnya. Bye.